Kamu Is, Ya, apa kabar? baik Pak Kun, gimana nih? Kita jumpa lagi nih. Masih dalam perspektif alternatif. Ya, apa yang mau kita bahas Pak Kun sekarang ini? Ini ada tokoh Kang, sebut Ya. saja Rocky Gerung lah ya. Oh gitu. Beliau ini memang kontroversial. Ya. Bahkan katanya apakah beliau S2 atau bahkan S3, bahkan ada profesor katanya. Ya, enggak, memang dia cuman S1, tapi memang seseorang yang pembelajar dia itu. Oh, pembelajar. Ya. Nah, ada satu hal yang memang selama ini beliau selalu ngomong, ya kata orang sih bebas merdeka gitu. Iya, iya, iya. Tapi kok lolos-lolos saja kan? Iya. Kita nggak bahas itu. Iya. Apakah siapa di belakang beliau ini. Tapi ada statement-statementnya yang menarik. Iya. Apa tuh situna apa beliau? Oke, pemirsa perlu tahu ya. Hmm. Ya Kang, seperti ini Kang. Nih. Ya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Ya. Nah, seperti itu. Sedang viral itu memang sekarang. Sekarang perspektif alternatif ditantang kembali. Ya. Bagaimana perspektif Kang Muiz dengan alternatifnya ini melihat fenomena itu? Mangga, silakan. Terima kasih Pak Kun. Ini memang fenomena yang menarik Ya. untuk bisa kita ya analisis ya. Pernyataan Rocky Gerung yang ya memang kita dengarnya saja cukup keras ya. Seorang tokoh seperti Rocky Gerung gitu ya. Dia seorang akademisi mengucapkan kata-kata yang tentu saja kalau sepintas kita melihatnya itu kan hanya ada di pasar atau mungkin di stasiun dulu ya. Sekarang stasiunnya udah nggak ada ya. Kata bajingan itu ya. Memang tidak ada ya. Ya. Tapi begini Pak Kun ya. Tentu Izin. ya Bang, tentu pernyataan Rocky Gerung itu ya tidak bisa dilihat dari satu perspektif aja. Oke. Atau satu Gimana cara nih? pandang saja ya. Oke. Kita bisa melihatnya ya dari dua aspek Pak. Oke. Ya, yang pertama Dua kita aspek. bisa melihat dari aspek normatif, ya kan? Normatif ya. Ya. Dan yang kedua kita bisa melihatnya dari aspek sosiologis. Oke, menarik. Ya, Normatif sosiologis. ya, ya. Kalau kita melihat dari aspek normatif, tentu saja ya tidak adalah orang yang bisa berargumen bahwa itu sebuah pernyataan yang bisa ditolerir ya, atau mungkin sesuatu pernyataan yang bisa kita anggap wajar-wajar saja. Itu tidak bisa ya. Bahwa bagaimanapun mungkin ada ahli linguistik atau apa dan sebagainya, tapi kan kita kasat telinga ya, bukan kasat mata ya. Iya. Kasat telinga ya. Kasat telinga. Pemirsa, Ya, kasat jadi telinga. kasat telinga bahwa itu adalah pernyataan dari sebuah amarah ya, dari sebuah amarah, sebuah kemarahan jiwa ya, Oke. yang meledak, ya kan. Itu keluar kata-kata yang sebenarnya memang dari segi normatif bagaimanapun itu adalah sesuatu yang tidak baik ya, tidak baik. Oh, secara kasat telinga nggak baik. Kasat telinga ya Baik. kita dan secara normatif itu ada kita dengar adalah sesuatu yang bertentangan dengan norma ya. Tidak baik, apalagi misalnya saja kan itu apalagi misal didengar oleh masyarakat awam ya, bahwa masyarakat awam itu kan butuh figur ya. Sehingga ketika seorang Rocky Gerung yang akademisi bilang begitu, nah nanti bisa menjadi dasar apalagi orang awam bisa lebih dari itu gitu kan ya. Oke, itu dari segi normatif kita tidak bisa memberi makna lain. Oke. Ya kan, dari segi normatif ya tidak bisa memberi makna lain kecuali itu adalah suatu perkataan yang memang tidak baik dan tidak patut ya gitu ya sebenarnya gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari perspektif sosiologis, ini menjadi sesuatu yang lebih menarik untuk kita kaji begitu Gimana, ya. gimana. Jadi gini,
kalau kita perhatikan ledakan-ledakan atau pernyataan Rocky Gerung sebagai sebuah ledakan jiwa ya, atau ledakan pikiran yang selama ini menjadi adanya akumulasi ya, akumulasi kekecewaan, akumulasi apa namanya kegeraman gitu ya, seperti apa namanya air yang tertahan ya, ketika ada ruang sedikit dia langsung meledak. Dan ternyata kalau kita lihat ya, ternyata kalau kita lihat di medsos ya, baik di TikTok maupun di media-media lainnya gitu ya, dukungan terhadap pernyataan Rocky Gerung itu tidak sedikit, bahkan mendominasi gitu. Ini unik kan? Unik kan? Jadi ada fenomena apa nih? Nah makanya kita harus melihatnya dari segi sosiologis. Dengan kata lain, lontaran-lontaran beliau itu ternyata mewakili ya. Jadi artinya mewakili apa yang diungkapkan Rocky Gerung itu sepertinya merupakan representatif dari pikiran-pikiran atau apa namanya kekesalan masyarakat yang terwakili oleh Rocky Gerung gitu loh. Jadi karena begini, masyarakat itu kan tidak semua berani mengatakan begitu, ya kan? Nah, mestinya suara masyarakat itu terwakilkan, diwakili oleh DPR gitu kan? Ya kan, suara-suara rakyat itu harusnya diwakili, karena kan DPR itu kan anggota itu kan wakil rakyat katanya kan? Nah, mestinya apa yang menjadi pikiran masyarakat, apa yang menjadi kegelisahan masyarakat, ya itu harus diwakili oleh DPR dan diungkapkan ya. Ya DPR sebagai apa namanya lembaga kontrol ya kan terhadap institusi eksekutif mestinya harus jelas tampak. Nah sekarang kan tidak ada. Ya kan DPR hampir lebih sebagian besar bungkam ya kan, dan mereka lebih menjadi kacung-kacung ketua partai. Ya kan? Mana yang bicara misalnya ya mungkin ada, tapi belum bisa mewakili kegelisahan masyarakat yang demikian tampak banget lah di medsos itu ya. Banyak sekali ya. Nah ini kan artinya bahwa secara sosiologis kehadiran Rocky Gerung itu adalah ternyata dianggap sebagai sesuatu pahlawan bahkan ya, sesuatu yang memiliki nilai bagi mereka gitu, karena suara yang diwakili DPR kesumbat ya, tersumbat. Dan bukan hanya DPR, mestinya juga para akademisi juga. Kan mereka itu kan perguruan tinggi itu kan kumpulan akademisi yang memiliki tanggung jawab moral juga. Tanggung jawab akademis dan moral sekaligus, yang seharusnya para akademisi juga harus bisa menyuarakan suara awam gitu loh. Kang, suara awam ya. Nah, karena suara awam itu kan tidak mungkin bisa sampai atau muncul ke permukaan. Nah, inilah yang seharusnya para akademis juga bisa menjadi wakil dari suara awam gitu loh. Nah, ini kan macet juga tidak ada. Makanya ketika ada seorang tokoh Rocky Gerung yang saya sebut sebagai manusia langka. Jadi ngerasa gua banget tuh. Gua banget gitu loh. Nah inilah secara sosiologis ya kan. Maka kehadiran Rocky Gerung itu bukan sesuatu masalah, justru sebagai sesuatu anugerah gitu loh. Anugerah. Ini masalahnya, sesuatu anugerah gitu. Nah inilah secara sosiologis. Karena sosiologis itu tidak memandang baik dan buruk. Bebas nilai. Ya, sosiologis itu tidak memandang bahwa ini adalah memiliki nilai atau tidak nilai. Tapi apakah sesuatu itu bermakna, bermanfaat atau tidak? Nah, tapi ternyata kalau kita lihat bermanfaat atau tidak, nyatanya bermanfaat bagi masyarakat. Inilah yang harus kita kasih credit point ya, bahwa Rocky Gerung itu ternyata dibalik secara normatif itu tadi saya katakan memang tidak patut, ya kan? Tetapi secara sosiologis Rocky Gerung adalah representatif dari suara masyarakat, ya kan? Yang selama ini tersumbat di DPR maupun tersumbat di kalangan akademisi. Luar biasa, inilah perspektif alternatif. Kalau tertarik dengan diskusi kami, subscribe dong, subscribe ya. Jadi menurut
perspektif alternatif. Ya. Bahwa secara normatif nggak ada bener-benernya deh. Iya. Nyakitin deh tuh. Iya, Kalau betul. misalnya ujar kebencian. Karena bagaimanapun kita tidak bisa ada makna lain ya. Iya. Nah, tapi secara sosiologis justru itu anugerah. Anugerah. Nah, masalahnya yang selalu diwakili oleh itu kan rakyat nih, yang selalu tersumbat tuh, baik DPR maupun akademisi kan. Akademisi. Kenapa itu? Jadi pada kesumbat gitu, Pak? Ya ginilah, mereka itu banyak ya. Penasaran kan? Memang kita prihatin ya. Ini ciri bahwa memang kita gagal dalam mendidik karakter bangsa ini. Oh, Jangankan manusia awam, manusia terdidik saja ternyata, atau yang katakanlah akademisi atau orang-orang yang duduk di ruang-ruang yang dimuliakan gitu ya, ruang-ruang yang dimuliakan, harus ya. berpikir bebas. Iya, gitu. yang harusnya berpikir bebas ya, harusnya. yang mestinya mereka itu juga adalah memiliki moral. Ternyata mereka itu kebanyakan memiliki dipenuhi oleh moral hazard. Oh, oke. Ya, Maksudnya? moral hazard. Kenapa moral hazard? Ya, artinya moral hazard itu kan moral yang tentu saja ya menyimpang lah. Jadi bukan lagi mereka membawa satu akal sehat, ya kan? Dia tidak lagi membawa hikmah, ya. Akal sehat itu hikmah ya. Oh, Hikmah itu akal sehat gitu ya. Dan mereka masuk ke gedung DPR itu kebanyakannya bukan membawa akal sehat umumnya ya. Tapi mereka justru membawa mental kacung. Mental kacung ya, dan mereka ke sana itu memang ada tidak menunjukkan satu pribadi yang bermoral, tapi mereka lebih merupakan pribadi-pribadi yang memang mengejar prestise ya kan? Di dalamnya ada sekian banyak peluang untuk memperoleh kekayaan dan sebagainya. Saya yakin begitu ya, tidak saya lihat kepentingan-kepentingan lain kecuali kepentingan itu menurut Oke, saya. itu legislatif yang market. Terus kalau akademisi yang tidak menyuarakan kebenaran, itu kenapa? Ya itulah bahwa yang saya katakan tadi, banyak orang yang tidak terpanggil ya secara moralitas, karena mereka lebih banyak menjadi orang-orang yang lebih senang menyelamatkan diri ya. Itu umumnya sekarang kan orang maunya menyelamatkan diri. Ngapainlah kita gitu-gitu, nanti toh kita juga tidak akan mendapat apa-apa dan sebagainya. Jadi sepertinya hidup itu harus diukur dengan peluang. Hidup ini hanya diukur oleh keuntungan. Hidup ini hanya diukur oleh apa yang didapat dari apa yang kita lakukan. Sepertinya tidak ada nilai lain gitu loh. Nah, ketika tidak ada nilai lain ya kan yang bermakna transendental misalnya gitu kan. Habislah kita ini nggak akan berani menyuarakan sesuatu yang seharusnya kita suarakan, nggak berani. Karena tadi ukurannya adalah sangat materialistik ya, atau ukurannya hanya bersifat untung rugi ya. Jadi ini kalau kita menggunakan istilah Freud ya. Jadi orang sekarang itu lebih kepada ego daripada super ego. Jadi melihat sesuatu itu dari perspektif untung rugi. Oke, jadi maksud Prof, Ya. jadi kalau memang mau untung rugi, jangan jadi akademisi dong ya. Jangan. Jadi pengusaha aja. Iya. Ya, karena kan kalau kita bicaranya untung rugi itu kan ego banget. Artinya apakah sesuatu yang kita lakukan tuh akan menimbulkan keuntungan atau kerugian. Nah, untung rugi itu dalam perspektif dunia, bukan dalam perspektif transendental gitu loh. Oke. Nah, ini yang saya lihat begitu. Berarti Kang Muiz mempunyai satu ukuran ideal ya. Dan idealnya sebagai akademisi itu harus seperti apa? Boleh diurai di sini biar bisa tahu kan? Ya akademisi juga sebenarnya kan banyak orang ya kan. Kan begini Pak Kun ya. Akademisi itu macam-macam kualitas atau misalnya levelnya ya. Ada level yang disebut sarjana. Oke. Ya kan? Ya, sarjana. Ya sarjana atau akademisi berbasis ijazah. Menarik. Iya nggak? Lanjut Prof, udah kadung. Kalau akademisi berbasis ijazah, yang mereka itu biasanya yang mereka
pikirkan itu adalah keilmuan terkait dengan ijazah mereka. Ya itu aja yang dia tahu. Kalau dia jadi ngajar itu aja. Tidak ada kaitannya secara apa misalnya tanggung jawab moral atau apa, nggak ada. Oke, dan seringkali sarjana itu kok seolah kalah kalau diskusi sama Rocky Gerung. Ya Katanya, karena memang mereka itu kan berbasis ijazah. Ijazahnya apa? jadi Ijazahnya tuh misalnya saja ekonomi. Ya dia cuma tahu ekonomi aja. seharusnya seorang sarjana Ya harusnya punya nilai. ada filosofis. Karena apa? Ya. Makanya kan sebenarnya kan ada filsafat ilmu. Jadi Oh gitu. ya kan, Menarik nih, Bang. makanya kan ada dalam filsafat ilmu tuh kan ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi ya. Nah, aksiologi itu kan memberi kita harus bisa memberi manfaat. Sesuatu yang kita hasilkan, sesuatu yang kita pikirkan itu harus memiliki nilai manfaat. Oke. Ya kan? Nah, manfaat bagi siapa? Ya bagi masyarakat umumnya, bukan menara gading gitu loh. Nah, ini pemikiran ini. Dengan ya kan? demikian berarti menurut Prof, sarjana lagi ada masalah. Ya, itu watak sarjana bukan ada masalah. Memang watak sarjana seperti itu. Nah, di atas sarjana tuh ada ilmuwan gitu. Oke. Nah, ilmuwan itu kan bukan hanya sebagai sosok penjiplak. Nah, kebanyakan kan sekarang penjiplak. Harus berani mensintesa. Ya, harus berani mengambil sintesis gitu kan. Nah, sekarang kan kebanyakan penjiplak. Nah, jadi kalau sarjana itu memang penjiplak. Nah, kalau ilmuwan, baru dia itu sosok yang mampu, ya kan? Melahirkan sesuatu yang baru atau novelty. Ya kan, yang bermanfaat, yang mengkoreksi ya pengetahuan lama gitulah, yang mampu memverifikasi atau mampu menemukan hal yang baru yang lebih ya up to date lah ya. Nah, ini ilmuwan. Berarti Prof, Rocky Gerung pernah bilang. Apa? Rocky Gerung pernah bilang. Bilang gimana? Bahwa sarjana itu berijazah. Ijazah itu bukan berarti dia tanda berpikir, tapi tanda pernah belajar. Pernah belajar. Tapi tanda berpikir dia bilang belum tentu. Belum tentu. Makanya saya katakan tadi sarjana itu adalah penjiplak gitu kan. Jadi kapasitas sarjana itu penjiplak gitu. Makanya ada level tadi. Baru ilmuwan. Saya serba salah, mau ketawa salah, tidak salah. Nah, baru di atas ilmuwan itu ada cendekiawan. Nah, cendekiawan inilah di samping mereka itu ya kan memiliki tanggung jawab ilmu tapi juga tanggung jawab moral. Nah kan, tanggung jawab moral dan dia itu terpanggil untuk ya turut berkontribusi dalam mencerahkan bangsa ini. Nah, inilah Rawson Fikr itu atau ulil albab atau intelektual organik. Jadi intelektual yang memang mereka tuh merasa terpanggil, ya kan, merasa terpanggil dan memiliki tanggung jawab moral untuk turut serta membangun bangsa ini, mencerahkan. Nah ini persoalannya. Perspektif alternatif melihat bagaimana sarjana itu harus menjadi Rawson Fikr atau intelektual organik. Saran dari atau himbauan dari perspektif alternatif. Ini pemirsa banyak juga kayak intelektual dan akademisi. Ya gimana ya? Kan memang orang itu kan tidak semuanya ya kan memiliki rasa keterpanggilan yang sama. Ya kan? Banyak orang yang ya mungkin dia tadi kan ini persoalan moral juga kan. Jadi ada orang yang memang tadi kalau hanya sarjana ya sudah udah sibuk dengan mengcopy ilmu saja gitu. Hal-hal teknis. Ya kan? Ya, jadi hal-hal yang teknis dan fungsional bagi dirinya ya ya terkait dengan pekerjaannya dan sebagainya. Dia sudah tidak berpikir lingkungan. Ya memang itu kenyataan. Ya kalau sama saja semuanya orang yang memang tidak ramai juga, tapi memang yang bikin ramai itu perbedaan gitu kan. Nah, jadi ada yang sarjana, ini izin ilmuwan ya. Sarjana itu kan ada serata sarjana 1, sarjana S2, sarjana S3 ini berlaku untuk itu. Ya sama saja. Sama saja, mau S1, S2, S3, S-teler sama aja. Ya kenapa? Ya ini kan persoalan moral kan. Izin saya jadi pengen ketawa salah nggak salah. Oke, jadi ada masalah dengan sistem pendidikan kita ya, bahwa ternyata sarjana itu tidak menjamin intelektualitas atau keilmuan dan cendekiawan. Ya kalau saya bilang ya memang sih kan tidak bisa lah manusia itu dicetak untuk hal yang sama ya, untuk tujuan yang sama. Karena itu adalah seleksi alam. Seleksi alam. Jadi seleksi alam itu kan begitu. Seperti jangankan begitu.
Uang mesin yang sama, bahan yang sama, keluar adanya bantat itu. Adanya yang tidak baik kan. Ya, jadi itu seleksi alam ya. Jadi ya mungkin inilah yang bikin rame ya kan. Nah, tidak semua orang jangan kan satu apa namanya perguruan tinggi, ya satu keluarga saja lahir dari rahim yang sama kan orang berbeda. Oke, dengan kata lain, Iya. figur Rocky Gerung itu mewakili problem-problem yang tadi sudah dikatakan. Betul. Ya. Pengennya sih masih lama. Oke, izin untuk memberikan closing statement. Iya. Oke ya. Nah inilah berarti fenomena Rocky Gerung itu mestinya menjadi kesadaran bagi apa namanya orang-orang yang apa namanya memiliki status yang lebih dari umumnya masyarakat atau masyarakat awam ya. Jadi mereka-mereka yang secara akademis lebih tinggi ya kan, dari segi status apa namanya tanggung jawab lebih tinggi seperti anggota dewan sebagainya. Ini mestinya harus sadar bahwa kehadiran Rocky Gerung itu sebagai akibat bukan sebagai sebab. Jadi sebagai sebab, sebagai akibat dari mandek saluran-saluran mandeknya saluran-saluran yang lebih memiliki nilai normatif. Gitu. Ya, ketika normatif sudah mandek, maka orang mencari jalan lain. Jadi itulah fenomenanya. Pemirsa, berat sih memang. Tapi kita simpulkan, parlemen dalam perspektif alternatif ini adalah parle, artinya bicara. Jadi kalau parlemen tidak bicara, Anda sebetulnya jangan jadi parlemen, keluar dari legislatif. Satu, uang rakyat tuh parle. Bicaralah, jangan sampai akhirnya diwakili Rocky Gerung. Demikian juga pakai para sarjana akademisi, suarakanlah objektivitas, berdasarkan hasil filosofis ilmu. Tanpa itu ya akhirnya kembali lagi, kalau memang ternyata kata Profesor Muhis ini mengatakan bahwa kalau masih untung rugi, mendingan keluar dari akademisi jadi pedagang saja. Karena kalau akademisi, suarakan terus kebenaran. Sehingga Vox Populi Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan, tetap terwujud di era demokrasi walaupun itu di Indonesia. Demikian, menarik kan perspektif alternatif? Stay tune terus.